felt like. Di awal film, kita bakal diceritakan di mana pada tahun 1865, tepatnya di Amerika, sedang ada perang saudara antara pihak negara bagian utara atau kubu Union melawan negara bagian selatan kelompok Konfederasi. Di sini diceritakan, prajurit Konfederasi yang bernama si Jonah, dia ini telah membunuh temannya yang bernama si Jeb, dikarenakan si Jeb ini berusaha akan membunuh para rakyat sipil atas perintah ayahnya. Di sini si Jonah melakukan hal itu karena dia tidak mau membawa rakyat sipil yang tidak bersalah masuk ke dalam masalah ini. Lalu singkat cerita, atas kejadian itu di sini ayah si Jeb yang bernama si Trumbul, yang mana dia ini adalah seorang jenderal konfederasi. Dia pun tidak terima karena si Jonah telah membunuh anaknya. Di sini dia pun langsung menawan si Jonah dan akan melakukan balas dendam, di mana si Jonah harus menyaksikan kematian dari anak dan istrinya. Lalu si Jonah pun memohon agar tidak usah melibatkan anak dan istrinya. Tapi si Trumbul ini menjawab kalau dia harus sama-sama merasakan kehilangan orang yang dicintainya. Feels like this. Dan tidak sampai di situ, si Trumbul juga memberikan sebuah kenang-kenangan berupa cap besi panas, agar si Jonah selalu teringat dengan kejadian yang mengerikan itu. Lalu setelah itu, si Trumbul pun meninggalkan si Jonah begitu saja, agar dia mati kelaparan. Berhari-hari si Jonah masih di tempat itu, dan saat dia sudah mulai lemas, tiba-tiba datang bangsa Indian yang menyelamatkannya. Lalu dukun di sana pun berusaha mengobati luka-luka si Jonah dengan ilmu hitamnya, dia pun bisa menyembuhkan si Jonah begitu cepat. Dan kini, si Jonah pun sudah terlahir dengan jiwa yang baru, di mana burung gagak selalu mengikuti dia kemanapun. Dan dia juga sekarang memiliki kekuatan di luar nalar, yaitu berbicara dengan orang yang mati. Lalu si Jonah ini terus menyimpan dendam kepada si Trumbul, dan dia pun akan terus mencarinya sampai si Trumbul bisa mati di tangannya. Tapi di sini, seketika si Jonah ini dibuat kaget, ternyata banyak orang yang menginformasikan kalau Trumbul telah mati karena kebakaran. Di sini si Jonah yang memiliki rasa dendam yang begitu besar, dia pun tidak punya tujuan hidupnya, karena rasa dendamnya belum terbalaskan. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk menjadi pembunuh bayaran, agar bisa melampiaskan rasa dendamnya itu, dan bisa menghukum orang-orang yang bersalah. Singkat cerita, di sini si Jonah telah menjadi pembunuh bayaran dan dia membawa beberapa mayat untuk diserahkan kepada si serif yang menyuruhnya. Namun saat si Jonah meminta bayaran itu, si serif pun tidak mau membayarnya dan dia pun malah dijebak karena ternyata si Jonah ini juga masuk ke dalam daftar buronan dengan bayaran yang cukup tinggi bagi siapa saja yang bisa membunuhnya. Lalu saat si Srif akan membunuh si Jonah, dia pun mengeluarkan senjata rahasia yang dia pasang di kudanya dan langsung membantai mereka semua. Lalu sebelum pergi, di sini si Jonah pun mengambil uang si Srif sebagai bentuk bayaran atas janji si Srif sebelumnya menyuruh membunuh orang. Lalu scene berpindah, memperlihatkan sebuah kereta yang sedang membawa perlengkapan senjata. Di sini, kereta ini terlihat akan dirampok oleh para bandit, dan ternyata juga di dalam kereta sudah ada para bandit yang sedang menyamar jadi petugas. Dan dia membawa bom di tubuhnya membuat prajurit yang lain tidak berani menembaknya. Lalu nggak lama kemudian, ada beberapa bandit juga yang naik ke kereta itu, dan dia memisahkan gerbong senjata dengan gerbong penumpang.
Lalu di depannya sudah ada bandit yang bersiap untuk meledakkan sebuah bom. Pas gerbong para penumpang lewat, dia pun langsung meledakkan gerbong itu dan para penumpang pun tewas di tempat itu. Lalu scene berpindah ke ibu kota, di mana terlihat di sini Letnan Grace dan Letnan Evan. Dia ini sedang memberitahu Presiden Union atas kejadian yang terjadi barusan, di mana senjata meriam telah dicuri. Dan di sini, mereka juga mendapatkan sebuah informasi, di mana ternyata semua kekacauan ini atas perintah si Trumbul. Lalu si presiden yang mengetahui si Trumbul masih hidup. Dia pun memerintahkan agar cepat menangkap si Trumbul, karena si Trumbul ini bisa membahayakan pemerintahan, karena dari dulu dia ini berambisi untuk menghancurkan pemerintahan Union. Lalu si Letnan Grace dia pun memberikan sebuah masukan, di mana dia akan mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap si Trumbul. Dan si presiden menjawab kalau dia harus melibatkan si Jonah dalam misi ini, karena si Jonah sama-sama masih memiliki dendam kepada si Trumbul. Lalu di sini sedikit perdebatan pun terjadi, di mana ternyata si Letnan Grace dia ini kurang setuju dengan usulan si presiden, karena si Jonah memiliki latar belakang yang kurang baik. Lalu sekarang kita berpindah ke si Jonah, di mana dia ini sedang bersama wanita. Dan wanita ini bernama si Lila. Dia ini adalah orang yang selalu menemani si Jonah, dan dia pun sangat menyayanginya. Lalu, singkat cerita keesokan harinya. Di sini tiba-tiba si Jonah ini didatangi oleh Letnan Evan dan anak buahnya. Dan tujuan mereka ke sini untuk mengajak si Jonah dalam sebuah misi. Di sini si Jonah mendengar ajakan itu, dia pun langsung menolaknya mentah-mentah. Tapi pas si Letnan Evan bilang, kalau misi ini akan menangkap si Trumbul, tiba-tiba jiwanya mulai membara. Dan dia mengatakan, untuk misi kali ini, dia akan melakukannya walaupun tanpa bayaran sedikit pun. Lalu singkat cerita, si Jonah ini diajak ke markas militer dengan tujuan memberitahunya karena ada salah satu anak buah si Trumbul yang sudah tertangkap. Tapi, setibanya di sana, ternyata orang itu telah mati dan belum sempat dimintai keterangan. Lalu di sini si Jonah pun mengatakan mereka tidak perlu khawatir karena dia akan membangunkan mayat itu dan akan meminta keterangan kepada mayat itu. Dan kini untuk pertama kalinya, si Jonah pun mengeluarkan keahliannya. Lalu pas mayat itu terbangun, dia pun merasa kesakitan. Ternyata kekuatannya ini berdampak membuat si mayat terbakar jika mayat ini tidak menyentuh tanah. Dan si Jonah pun bilang kalau dia akan menghentikan rasa sakit itu asalkan mayat ini mau memberitahu di mana si Trumbul berada. Dan si mayat pun menjawab kalau dia tidak tahu sama sekali tentang keberadaan si Trumbul karena dia ini direkrut bukan langsung sama si Trumbul, melainkan oleh si Kolonel Slogom. Lalu si mayat pun mengatakan kalau si Slogom sekarang berada di wilayah selatan dan dia sedang mengelola sebuah tempat bertarung. Lalu setelah mendengar informasi itu, si Jonah pun sedikit menaburkan tanah kepada si mayat agar mengurangi rasa sakitnya. Dan pada akhirnya juga, mayat itu pun kembali mati. Lalu singkat cerita, si Jonah pun langsung bergegas akan mendatangi si Slogom. Lalu saat si Jonah sedang beristirahat, dia pun tiba-tiba teringat saat dia menghapus tanda yang diberikan si Trumbul. Dan dia juga menjadi makin emosi, karena lagi-lagi dia ini teringat kejadian di mana anak dan istrinya dibakar hidup-hidup. Lalu scene berpindah ke si Trumbul, yang mana dia ini sedang bertemu dengan seseorang, dan mereka ini sedang membicarakan sebuah senjata rahasia milik tentara Amerika,
yang mana mempunyai daya ledak yang begitu hebat. Lalu di sini si Trumbul ini memaksa orang itu untuk memberitahu di mana senjata itu disimpan. Lalu singkat cerita, setelah mengetahui keberadaan senjata rahasia itu, si Trumbul pun mengerahkan semua anak buahnya agar segera pergi ke tempat itu dan menyuruh mereka segera mengambilnya. Lalu di sini, mereka semua ini telah berhasil mengalahkan para penjaga dan senjata rahasia itu kini berada di tangan si Trumbul. Dan diceritakan kalau bola-bola ini adalah sebuah peluru yang begitu mematikan, jika peluru ini dipakai akan memiliki daya ledak yang begitu besar. Lalu singkat cerita, si Jonah pun sudah sampai di tempat pertarungan, di mana si Slogom berada, dan di sini si Jonah pun langsung menanyakan di mana keberadaan si Trumbul. Tapi di sini si Slogom pun tidak mau memberitahunya, dan dia pun beralasan kalau si Trumbul telah mati karena kebakaran. Lalu di sini, si Slogom sedikit mengalihkan si Jonah dengan mengajaknya bergabung, dengan alasan karena mereka berdua sama-sama mantan tentara konfederasi dan mengajaknya untuk melakukan penghancuran kepada pemerintahan Union. Di sini si Jonah yang mendengar hal itu, dia pun langsung menolaknya, dan dia pun lagi-lagi bertanya di mana si Jenderal Trumbul itu berada. Lalu si Slogom pun masih bersikeras bilang kalau si Trumbul telah mati, dan dia bilang kalau kau tidak percaya, silahkan tanya kepada si Jeb di alam kuburnya. Mendengar hal itu, si Jonah pun seketika bilang itu ide yang bagus, dan dia akan menanyakan kepada si Jeb karena si Jonah bisa menghidupkan si Jeb kembali untuk menanyakan tentang informasi mengenai ayahnya. Lalu saat si Jonah akan meninggalkan tempat itu, di sini dia pun melihat seekor anjing yang sedang disiksa, dan di sini dia pun mencoba untuk menyelamatkannya. Dan setelah berhasil diselamatkan, anjing itu pun kini jadi anjing si Jonah dan mengikuti dia kemanapun si Jonah pergi. Lalu singkat cerita, kini si Jonah ini sudah sampai di makam si Jeb, dan si Jonah akan berusaha menghidupkannya. Lalu di sini si Jonah meminta maaf kepada si Jeb kalau dulu dia telah membunuhnya. Dan si Jonah bilang kalau dulu dia terpaksa melakukan hal itu karena si Jeb berniat membantai rakyat sipil yang tidak bersalah atas perintah dari ayahnya. Lalu si Jeb pun menjawab kalau dia pantas mendapatkan hal itu. Dan dia mengatakan kalau ayahnya juga bukanlah orang yang baik. Dan dia pun akhirnya memberikan informasi kepada si Jonah mengenai di mana Jenderal Trumbul sekarang berada. Dan di sini si Jeb pun mengatakan kalau ayahnya berada di benteng kebangkitan. Lalu si Jeb juga menambahkan, jangan sampai si Jonah mati. Karena kalau mereka bertemu, pasti akan ada salah satu yang mati. Dan kalau si Jonah mati, si Jeb pun bilang, kalau orang-orang yang pernah dibunuh si Jonah, mereka ini sedang menunggu kedatangan si Jonah di alam kubur. Dan mereka sudah merencanakan sesuatu. Lalu setelah itu, si Jonah pun meletakkan si Jeb kembali, dan si Jeb pun kembali mati. Lalu singkat cerita, di sini dia pun mendatangi penjual senjata, dan dia ini bernama si Smith. Di sini lalu si Jonah ini menanyakan apa senjata terbaik yang dia miliki, dan si Smith pun menawarkan sebuah pistol busur, yang mana pistol itu juga bisa meledak. Lalu setelah itu, si Jonah pun langsung pergi ke benteng kebangkitan untuk balas dendam. Lalu sesampainya di sana, dia pun melihat sebuah gambar rancangan senjata pemusnah massal, di mana itu adalah rancangan senjata si Trumbul
untuk membantai semua rakyat sipil. On him to design a super weapon. Dan di sini, tiba-tiba si Jonah pun dibuat kaget, di mana di sini si Jonah kini bertemu dengan si Jenderal Trumbull. Dan ternyata, si Trumbull ini benar-benar masih hidup. Lalu di sini si Jonah pun langsung berusaha membunuhnya. Tapi karena di tempat itu banyak sekali anak buah si Trumbull, dia pun harus mengalahkan anak buahnya terlebih dahulu. Tapi di sini si Jonah ini malah tertembak oleh anak buahnya si Trumbull, dan dia ini bernama si Burge. Lalu si Burge ini mencoba untuk menghabisi si Jonah, dan pas si Burge akan mengambil bom. Ternyata si Jonah sudah berhasil kabur. Lalu singkat cerita keesokan harinya, di sini si Burge ini bilang kepada si Trumbull kalau kemarin dia berhasil menembak si Jonah dan dia pun mengatakan kalau si Jonah pasti sudah mati karena dia tepat menembak si Jonah di dadanya. Dan si Jenderal Trumbull pun menjawab kalau si Jonah bukanlah orang yang lemah dan dia yakin kalau si Jonah masih hidup. Lalu si Trumbull ini menyuruh si Burge untuk menculik si Lilah agar sebagai pancingan bisa menjebak si Jonah. Lalu singkat cerita, di sini si Jonah ini udah hampir sekarat dan dia pun sudah mulai terkapar. Dan di sisi lain, kini si Jenderal Trumbull ini ternyata sudah berhasil membuat senjata pemusnah massal, yang mana dia akan menguji cobanya dengan menghancurkan sebuah kota kecil. Lalu singkat cerita, atas peledakan itu, berita itu pun sampai ke Presiden Union, yang mana sekretarisnya mengatakan kalau si Trumbull sengaja menyerang warga sipil dan dia sedang membuat sebuah rencana yang lebih gila, yaitu akan menghancurkan kota-kota besar yang ada di Union. Lalu di sisi lain juga, ternyata si Burge telah berhasil menemukan si Lilah, dan dia pun langsung membawa si Lilah. Dan di sini si Jonah yang terkapar. Dia pun tiba-tiba didatengin anjingnya yang pernah dia selamatkan. Dan si anjing itu pun mencoba mencari bantuan. Lalu gak lama berselang, lagi-lagi si Jonah ini diselamatkan oleh bangsa Indian. Yang mana mereka ini akan melakukan lagi sebuah ritual untuk menyembuhkan si Jonah. Lalu setelah si Jonah terbangun, dia pun mendatangi tukang telegram, yang mana akan menyampaikan informasi kepada Letnan Grace. Kalau si Trumbull kini dia ini sudah berhasil membuat sebuah senjata pemusnah massal, dan dia akan segera menghancurkan ibu kota. Di sini lalu si Jonah pun menyarankan agar si Letnan Grace menyiapkan semua pasukannya sebelum hal itu terjadi. Lalu singkat cerita, di sini si Jonah langsung pergi ke dermaga di mana dia akan menghalau si Trumbull. Dan sesampainya di sana, lagi-lagi si Jonah ini bertemu dengan si Burge, dan kali ini mereka berdua akan bertarung dengan habis-habisan. Lalu setelah si Burge tewas, ternyata si Jonah ini masih sangat emosi dengan si Burge, dan dia pun menghidupkannya kembali, dan membiarkan dia terbakar. Dan pada akhirnya juga si Jonah pun langsung memukulnya, sampai dia benar-benar hancur. Lalu setelah itu, si Jonah pun melihat si Trumbull, dan saat si Jonah akan menembaknya, tiba-tiba saja dia langsung mengeluarkan si Lilah, di mana dia ini akan dijadikan tawanan agar si Jonah menyerah.
Once a coward, always a coward. Dan kali ini si Trumbull pun akan melakukan hal yang sama seperti dulu, di mana dia akan mengikat si Jonah agar dia bisa menyaksikan ibu kota Washington akan hancur di hadapannya. Tapi tidak berselang lama, ternyata si Lilah ini berhasil melepaskan ikatannya dan dia pun langsung membuka ikatan si Jonah. 2,000 yards to target, sir. Lalu di sisi lain ternyata si Letnan Grace sudah sampai bersama pasukannya. Tapi sayangnya di sini dia pun langsung dihancurkan oleh si Trumbull. Detonate. Lalu singkat cerita, mereka berdua ini sedang bekerja sama dan akan membantai semua anak buah si Trumbull. Lalu saat si Jonah akan menghancurkan senjata meriam itu, di sini dia pun tiba-tiba didatangi oleh si Trumbull dan mereka pun berkelahi di sana. Dan di sini, si Trumbull pun diikat oleh si Jonah di mesin peluru. Dan setelah itu, si Jonah dan si Lilah pun melompat sembari dibarengi dengan ledakan kapal si Trumbull. Lalu pada akhirnya mereka berdua pun selamat dan si Trumbull pun tewas di tempat itu. Lalu singkat cerita, kini Washington DC telah berhasil diselamatkan. Dan di sini si Jonah pun diberikan sejumlah uang oleh Presiden Union sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan ibu kota Washington. Dan si Presiden juga mengatakan kalau si Jonah akan dia jadikan sebagai sheriff. Tapi si Jonah yang tidak suka dengan aturan dia pun menolaknya dan dia mengatakan kalau dia tidak mau, tapi kalau si Presiden membutuhkan bantuannya, dia siap membantunya kapanpun si Presiden mau. Lalu di akhir film, si Jonah kembali mendatangi makam si Jeb, dan dia meminta maaf kalau dia telah membunuh ayahnya. Dan pada akhirnya, film pun selesai.